466. Keluar dari dimensi merah. 10 tahun di dalam dimensi merah telah terlewati. Xiao Tian telah menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi dan berhasil menerobos ke ranah Dewa Pendekar tingkat awal lapisan puncak. Setara dengan kultivasi Sang Kaisar Langit. Meskipun menghabiskan waktu selama 10 tahun di dalam dimensi merah, tubuh Xiao Tian tak menua ataupun semakin muda. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya karena tak hanya waktu di luar dimensi itu saja yang berhenti, melainkan waktu untuk pertumbuhan tubuh Xiao Tian pun terhenti. Setelah memasuki portal merah bertepi putih, Xiao Tian pun kembali ke alam langit. Dan bersamaan Depgen itu, waktu di alam nyata pun kembali berjalan. Dia kembali ke tempat di mana Kaisar Langit berada. Ruangan terisolasi yang dipenuhi oleh awan merah yang dapat disentuh. Apakah kau berhasil mendapatkan pedangnya? Tanya Sang Kaisar Langit. Tentu. Jawab Xiao Tian. Kemampuan Kalsar Iblis Jian yang dapat memperbanyak sekutu dengan mengendalikan tubuh inangnya sungguh merepotkan. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengalahkan kemampuan merepotkannya itu adalah dengan menggunakan pedang Drakonik Aurora. Pedang yang dapat menghapus darah iblis dengan memotong bagian tubuh dari targetnya. Ucap Kaisar Langit dengan serius. Setelah berbicara dengan Xiao Tian, Kaisar Langit memandunya untuk keluar dari ruang awan merah dengan menciptakan lubang di salah satu dinding awannya. Setelah memasuki lubang tersebut, mereka kembali bertemu dengan Dewa Petir yang masih dalam keadaan terikat. Tolong lepaskan aku. Punggungku benar-benar gatal saat ini. Ucap Dewa Petir dengan tampang frustasi. Rantal emas hanya dapat menidurkan kesadaran dari darah iblismu. Jika aku melepaskannya kau akan menjadi salah satu dari Kaisar Iblis Jian. Bagaimanapun kau adalah seorang dewa. Jika kau dikuasai oleh kesadaran iblis itu akan menjadi sangat merepotkan bagi diriku. Apakah kau mengerti? Ucap Kaisar Langit dengan tampang serius. Kalau begitu tolong garuk punggungku. Ucap Dewa Petir sambil menahan rasa gatal. Berhenti bermimpi. Ucap Kaisar Langit sambil berjalan berbalik arah. Saat berpapasan dengan Xiao Tian, dia langsung menepuk pundaknya dan berkata, "Cepat singkirkan darah iblisnya." Xiao Tian pun melangkah mendekati Dewa Petir lalu memunculkan pedang Drakonik Auroranya. Karena tak tahu dengan apa yang direncanakan Xiao Tian, Dewa Petir mengeluarkan begitu banyak keringat dan berkata, Hei, apa yang ingin kau lakukan muridku? Tolong singkirkan jauh-jauh pedang itu. Aku tak tahu pedang macam apa yang sedang kau pegang itu, tapi..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Tian semakin mendekatkan pedangnya dan menggesernya ke kanan dan ke kiri menyisiri seluruh bagian tubuh Dewa Petir. Saat pedang tersebut dekat dengan rantai emas, Dewa Petir berpikir kalau Xiao Tian akan menebas rantainya. Namun pada saat pedangnya sejajar dengan pergelangan kakinya dia pun mulai merasa bingung dengan apa maksud Xiao Tian. Hingga dia mendengarnya berkata, "Bagian tubuh mana ya yang harus kupotong?" Kau bebas untuk memilih. Asalkan jangan memotong leher atau sesuatu yang dapat langsung membunuhnya seperti jantung dan bagian vital semacamnya. Jawab Kaisar Langit dari kejauhan.
Mendengar ucapan sang Kaisar Langit, Dewa Petir pun memasang tampang terkejut disertai air mata. Aku tahu kalau aku akan menjadi berbahaya jika terlepas. Tapi mendengar mereka dengan santainya berdiskusi untuk memotong tubuhku, aku merasa terhianati, pikir Dewa Petir dengan tampang panik. Karena rantai yang mengikat Dewa Petir dalam bentuk menggulung tubuh bagai kepompong. Hanya bagian leher ke atas dan bagian pergelangan kaki ke bawah yang terhindar dari rantai. Demi membebaskan Dewa Petir dari ikatan darah iblis, Xiao Tian harus menebas bagian tubuh yang mengalirkan darah. Setelah memperhitungkan berbagai hal, Xiao Tian pun memutuskan untuk menebas telinga Dewa Petir. Serat, Dewa Petir pun menjerit di saat telinganya terputus. Darah hitam pun menetes keluar dari dalam tebasan telinganya. Dan ketika darah tersebut keluar, Xiao Tian pun berkata, "Murnikan." Seketika tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Dan asap itu pun diserap masuk oleh pedang milik Xiao Tian. Darah hitam yang telah menetes pun mengeluarkan asap yang sama. Dan pedang drakonik Aurora pun kembali menyerapnya. Setelah asapnya telah diserap habis, darah Dewa Petir pun kembali memerah dan tak memiliki dena iblis lagi. Bersamaan dengan itu, Xiao Tian langsung mengaktifkan simbol roh ayam suci untuk meregenerasikan bagian tubuh yang telah terpotong. Dan Kaisar Langit pun langsung melenyapkan rantai emas yang mengikat tubuhnya. Setelah terlepas dari rantai, Dewa Petir pun berkata, "Apakah pedangmu itu baru saja melenyapkan DNA iblis dari tubuhku?" "Ya begitulah. Tapi resikonya aku harus melukai target terlebih dulu. Makanya aku menebas telingamu," jawab Xiao Tian. "Aku memang bersyukur karena dapat lolos dari pengaruh darah iblis. Tapi lain kali, kalau mau melukai pasien, setidaknya berilah obat penahan rasa sakit dulu," sambung Dewa Petir dengan tampang kesal. "Ah, maaf. Aku terlalu bersemangat untuk mencoba pedangnya. Lagi pula aku tak memegang pilnya saat ini." "Hehe," jawab Xiao Tian. 467. Mengobati para dewa yang terluka. Xiao Tian telah berhasil memurnikan darah Dewa Petir dan menyingkirkan kesadaran lain dari Kaisar Iblis Jian berkat bantuan pedang drakonik Aurora. Setelah Dewa Petir kembali tenang, Kaisar Langit pun berkata, "Demi melindungi keamanan alam langit, dan berjaga-jaga akan serangan Kaisar Iblis Jian, bisakah kalian membantuku menyembuhkan para dewa yang terluka?" ucap Kaisar Langit dengan serius. "Tentu," jawab Xiao Tian dan Dewa Petir. Sebenarnya Xiao Tian ingin langsung turun melihat keadaan keluarganya. Namun karena ada Wukong di sekitar mereka, dia pun mengurungkan hal tersebut. Dan fokus terhadap alam langit. Kaisar Langit memimpin mereka memasuki ruang rahasia Kaisar Langit. Tempat di mana Neza dan yang lainnya dirawat saat terluka akibat melawan Wukong. Tubuh Guru Xiao Tian yang merupakan dewa obat sebelumnya pun ada di dalam ruangan tersebut. Untungnya hanya Dewa Erlang yang dibawa kabur olehnya. Dan tak ada satupun dari mereka yang tewas. Setelah membantu menyembuhkan para dewa di dalam ruangan tersebut, Xiao Tian berjalan mendekati tubuh gurunya dan berkata, "Aktifkan simbol roh ayam suci."
Dia menyentuh tubuh gurunya dan berharap kalau jiwanya akan utuh kembali. Namun tak terjadi apapun. Karena simbol ayam suci tak memiliki kemampuan untuk meregenerasi jiwa orang lain. Hanya dapat meregenerasi tubuh saja. Untuk efek generasi jiwa hanya bisa didapatkan pada pemahaman simbol tingkat 2. Namun itu pun hanya bisa meregenerasi jiwa penggunanya saja. Sadar bahwa apa yang dia lakukan tak ada gunanya. Xiao Tian pun berhenti menyentuh gurunya dan berkata, "Sepertinya tak ada cara lain selain mengumpulkan pecahan jiwa guruku ya. Aku harus merampas relik para kaisar iblis." Dengan bantuan pedang drakonik Aurora, relik yang telah menyatu dengan seseorang pun bukan sebuah masalah lagi. Ketika aku sudah berhasil mengumpulkan semua relik tingkat kaisar, aku berjanji akan kembali menghadapmu kembali. Percayalah padaku, guru, ucap Xiao Tian dengan serius. Setelah kondisi para dewa telah pulih, Xiao Tian pun memutuskan untuk kembali turun ke bumi. Dia diajarkan teleportasi antar dua alam agar dapat pergi sendiri. Dengan catatan tak boleh mengajarkan teknik tersebut kepada orang lain. Selain momentum para dewa, teknik teleportasi antar dua alam adalah hal yang rahasia. Saat ini hanya aku, Dewa Erlang, Wukong, Dewa Petir dan istrinya saja yang telah mewarisi teknik ini. Jelas Kaisar Langit. Lalu bagaimana cara Neza dan yang lainnya beramai-ramai turun ke alam manusia waktu itu? Bukankah kau bilang kalau hanya Dewa Erlang yang punya kemampuan itu? Lupakan soal itu. Bagaimana dengan ayah angkat Tai Namchun yang katanya Dewi Petir? Kenapa dia memiliki kemampuan itu? Tanya Xiao Tian dengan heran. Yah, kau bisa menebaknya kan? Dia pasti mendapatkan teknik itu dari Dewi Petir. Semoga saja tekniknya tidak semakin menyebar. Karena semakin banyak yang mengetahui teknik ini, maka semakin banyak pula yang bisa berdatangan ke alam langit. Itu akan menjadi sangat merepotkan, ucap Kaisar Langit sambil menghela napasnya. Ah, aku mengerti maksudmu. Lalu bagaimana Neza dan yang lainnya datang kemari tanpa menggunakan teknik itu? Dan dengan tubuh yang utuh? Tanya Xiao Tian. Mereka pergi melewati portal penghubung dua alam tanpa sepengetahuanku. Karena mereka, portal itu pun menjadi tak stabil dan tak bisa diaktifkan lagi. Kalau portal itu masih berfungsi, aku pasti memilih untuk menyuruhmu melewati portal saja. Karena aku dapat memunculkan portal dimanapun saat memerlukan bantuanmu apabila musuh menyerang langit, ucap Kaisar Langit dengan tampang kecewa. Biarkan aku yang mengantarkannya saja. Kau tak perlu mengajarkannya. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan dewa amatir seperti dia? Sambung Dewa Petir dengan tampang tak percaya. Amatir. Meskipun dia baru menjadi dewa, kultivasinya sudah setara dengan Kuloh. Sambung Kaisar Langit. Ah, kau ini suka bercanda. Mana mungkin itu? Melihat tampang serius Kaisar Langit, Dewa Petir terdiam sejenak dan berkata, "Kau sedang bercanda kan?" Di luar dugaan, Kaisar Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau tak percaya silahkan saja cari tahu sendiri." Apa benar? Pikir Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian.
Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit. Dia dapat menebak kultivasiku meskipun aku sedang menyembunyikannya. Pikir Xiao Tian sambil menatap sang kaisar. Aku hanya menggodanya. Dan dia mempercayainya. Dasar payah. Pikir Kaisar Langit sambil menatap Dewa Petir. Aku membutuhkan bantuan Xiao Tian, tidak lain adalah untuk pedang demonik auroranya. Karena hanya itu yang bisa digunakan untuk melawan musuh yang merepotkan seperti Kaisar Iblis Jian. Pikir Kaisar Langit sambil menghela napasnya. Aku masih tak dapat mempercayai ucapanmu, Yang Mulia. Bagaimana mungkin bocah ini bisa melampauiku? Ucap Dewa Petir dengan kesal. Bisakah kau berhenti memanggilnya bocah? Meski dia masih jauh lebih muda darimu. Bocah itu sudah bisa membuat bocah dengan istrimu. Sambung Kaisar Langit dengan tampang datar. 468. Pusaka Pengunci Dimensi. Setelah mendengar penolakan Dewa Petir dan diamnya Xiao Tian sejak tadi, Kaisar Langit memutuskan untuk memberitahu mereka alasan di balik tindakannya. Sebenarnya aku bisa saja menyuruhmu mengantar Xiao Tian. Tapi akan jauh lebih baik kalau Xiao Tian bisa datang ke sini sendiri kan. Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang. Selain itu, musuh juga memiliki pusaka tingkat dewa yang dapat membuat kita kewalahan. Dan satu dari pusaka tingkat dewa yang telah direbut ada yang berfungsi untuk mengunci dimensi. Segala teknik pemindahan ruang tak dapat digunakan saat pusaka itu diaktifkan. Jelas Kaisar Langit. Dimension Ball. Ucap Dewa Petir dengan tampang gemetar. Pusaka macam apa itu? Tanya Xiao Tian dengan serius. Pusaka yang dapat mengunci retakan dimensi. Berbentuk seperti bola kecil yang memancarkan sinar warna-warni. Jawab Kaisar Langit dengan serius. Pusaka itu dapat mencegah semua orang di alam di mana benda itu diaktifkan. Menggunakan segala macam teknik perpindahan ruang. Baik teknik teleportasi jarak jauh, maupun teknik teleportasi antar dimensi. Sambung Dewa Petir. Kelemahan dari pusaka itu adalah tak dapat mencegah orang dari luar dimensi masuk ke dalam jangkauan efeknya. Dan keunggulannya adalah mencegah orang yang berada di dimensi itu untuk pergi keluar dimensi. Sambung Kaisar Langit dengan serius. Dengan kata lain, pusaka itu dapat membiarkan orang lain masuk dimensi di mana dia diaktifkan, dan mencegah siapapun yang sudah masuk untuk keluar dari dalam dimensi. Sambung Xiao Tian dengan serius. Yap. Benar sekali. Oh iya, ini juga berlaku untuk teknik penghubung dengan portal. Sama halnya seperti ruang hampamu. Kau mungkin bisa memunculkan portalnya namun tak bisa masuk ke dalamnya. Jelas Dewa Petir dengan serius. Jadi begitu. Sambung Xiao Tian sambil menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah akan lebih baik jika aku pergi bersamanya? Tanya Dewa Petir. Aku memerlukan bantuanmu untuk memperbaiki Istana Langit. Para dewa sudah disibukkan oleh urusan mereka masing-masing. Meskipun ada beberapa yang membantu dalam rekonstruksi ulang istana, aku tetap memerlukan bantuanmu untuk mempercepat perbaikannya. Lagi pula, dia sudah memiliki Wukong di alam bumi. Kau tak perlu khawatir untuk saat ini. Sambung Kaisar Langit sambil memegang pundaknya. Tapi aku, ucap Dewa Petir.
Maafkan aku Dewa Petir. Sejujurnya aku masih ragu kalau darah iblis di tubuhmu telah menghilang. Jadi sementara ini, tolong jangan menjauh dari pandanganku, ucap Kaisar Langit dengan tampak serius. Ucap Dapati Cambil Mancalan. Kalau kalian ragu dengan itu, bagaimana kalau kita lakukan saja lagi? Kebetulan aku mau mencoba untuk memotong bagian lain, ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan pedangnya. Setelah mendengar ucapan muridnya, Dewa Petir seketika terdiam dan berkata, "Singkirkan pedangmu. Aku menolak untuk disakiti lagi." "Aku hanya bercanda kok," jawab Xiao Tian dengan tampang serius. "Wajahmu tak dapat menutupi niatanmu, murid sialan. Berhenti menggunakan gurumu ini sebagai bahan uji coba," teriak Dewa Petir sambil mengacungkan jarinya. "Hai, sayang sekali," ucap Xiao Tian sambil menghilangkan pedang auranya. Ketika pedang auranya menghilang, Kaisar Langit terlihat sangat kecewa dan berkata, "Sayang sekali. Padahal aku ingin melihat keajaiban pedangnya lagi. Siapa yang tahu benda asing macam apa yang akan terlepas dari tubuhnya?" pikir Kaisar Langit dengan tampang kecewa. "Mereka ini benar-benar," pikir Dewa Petir dengan tampang suram. 469. Kembali ke alam bumi. Setelah berdebat cukup lama, Dewa Petir akhirnya setuju dengan keputusan Kaisar Langit. Dan proses pewarisan teknik teleportasi dua alam pun dimulai. Sama halnya pewarisan teknik yang pernah dilakukan oleh Dewa Petir di waktu lampau. Kaisar Langit mewariskan tekniknya dengan menyentuh dahi Xiao Tian dan menyalurkan pengetahuannya melewati energi Qi yang menembus melewati dahi Xiao Tian. Biasanya pewarisan teknik akan membuat kepalanya terasa sakit, namun berkat kultivasinya yang saat ini dia tak menerima rasa sakit sedikit pun. Dan proses pewarisan teknik teleportasi dua alam pun berjalan dengan lancar tanpa kendala. Sekarang kau telah mewarisi salah satu teknik rahasia dari alam langit. Pergilah ke alam manusia untuk membereskan masalahmu, tegas Kaisar Langit dengan serius. "Terima kasih atas pengertianmu, Yang Mulia," ucap Xiao Telan sambil memberi hormat. Angguk Kaisar Langit. "Terima kasih atas bimbingannya selama ini, Guru," ucap Xiao Tian sambil memberi hormat kepada Dewa Petir. "Ci," jawab Dewa Petir dengan tampang cemberut. "Ah, sepertinya dia masih kesal terhadapku," pikir Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. Setelah menyapa Dewa Petir, Xiao Telan langsung tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, hamba pamit undur diri. Teknik teleportasi dua alam aktifkan," pikir Xiao Tian sambil membayangkan pemandangan sekte Badal Berduri. Tak lama setelah Xiao Tian mengaktifkan tekniknya, dia pun lenyap dari pandangan semua orang. Tepat setelah itu, Dewa Petir pergi mengikutinya tanpa izin Sang Kaisar Langit. Ketika sadar bahwa Dewa Petir juga menghilang, Kaisar Langit pun menerikan nama Dewa Petir dengan cukup kencang. Tampang terlihat begitu kesal, karena merasa telah dipermainkan. "Dewa Petir!" teriak Sang Kaisar dengan penuh kekesalan. Sekte Badai Berduri. Xiao Tian muncul di depan gerbang Sekte Badal Berduri.
diikuti oleh Dewa Petir yang muncul tepat di samping kanannya. Awalnya Xiao Tian tak menyadari hal tersebut, hingga Dewa Petir mengeluarkan suara yang berbunyi. Wah! Dia meregangkan tangannya seakan baru meraih sebuah kebebasan. Siapa juga yang mau menjadi kuli bangunan Istana Langit? Daripada membuat hal yang merepotkan, lebih baik aku mengikuti Xiao Tian. Toh aku belum percaya kalau dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri, pikir Dewa Petir dengan senyum jahatnya. Saat Dewa Petir masih larut dalam pikirannya, Xiao Tian menatapnya dan berkata, "Kenapa kau ada di sini? Dunia sudah kacau gara-gara pusaka dari alam langit dicuri. Sekarang larangan untuk para dewa ikut campur dalam dunia manusia sudah tak berlaku lagi. Dan larangan itu akan kembali diterapkan saat semua pusaka telah direbut kembali. Alasan mengapa aku tetap mengikutimu adalah karena aku harus melindungimu sampai kau benar-benar berada di tingkatan di mana sudah tidak memerlukan bantuanku lagi," jawab Dewa Petir. Sepertinya dia benar-benar tak percaya kalau aku sudah sekuat Kaisar Langit. Tapi aku tak akan menunjukkan kekuatanku. Lagi pula kapan lagi aku bisa memiliki seorang pendekar alam dewa lapisan puncak di sisiku kan? Pikir Xiao Tian sambil tersenyum. Di saat Xiao Tian masih larut dalam pikirannya, terdengar suara Xiao Hong dari dalam gerbang sekte. Dia berjalan secara perlahan dan berkata, "Putraku, kaukah itu? Kemana saja kau? Kenapa bisa menghilang tanpa kabar?" tanya Xiao Hong. Wajahnya terlihat khawatir, dan perutnya sudah membuncit seakan sudah hamil selama 9 bulan. Saat ibunya berjalan semakin dekat, Xiao Tian langsung memasang tampang heran dan berkata, "Apakah Tai Nam Chun tak menjelaskannya padamu? Lupakan tentang bocah tak bermoral itu. Dia dan ayahnya sama-sama pembual. Setiap kali aku bertanya, mereka selalu berkata kalau kau berada di negeri awan. Keterlaluan sekali. Bagaimana bisa mereka mengatakan kalau putraku telah mati?" sambung Xiao Hong dengan kesal. "Ah, sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka," pikir Dewa Petir dan Xiao Tian sambil menatap mata Xiao Hong. "Oh Lia, ngomong-ngomong, kenapa perut ibu begitu besar?" tanya Xiao Tian dengan heran. "Ibu juga tak tahu. Ini terjadi begitu saja saat kau menghilang selama 5 hari. Mungkin karena ibu terlalu banyak makan," sambung Xiao Hong dengan sambil mengelus perutnya. Mendengar jawaban Xiao Hong yang tak masuk akal. Umur kandungannya seharusnya baru-baru mencapai 5 bulan. Semua itu sudah ditambahkan dengan waktu yang ibuku habiskan di dalam ruang hampa. Bagaimana bisa perutnya bisa sebesar itu? Dan itu terjadi hanya dalam 5 hari. Pikir Xiao Tian dengan heran. Tak perlu panik. Sepertinya aku sudah tahu alasannya saat ini, ucap Dewa Petir sambil mengaktifkan teknik mata tembus pandang. Hidungnya pun mimisan saat sedang menatap Xiao Hong. "Berhenti mengintip ibuku, Dewa Sialan!" bentak Xiao Tian melalui telepati sambil menutup mata Dewa Petir. "Percuma saja menutup mataku, karena aku dapat melihat menembus tanganmu," sambung Dewa Petir melalui telepati dengan teknik mata tembus pandang yang aktif. Letak.
Xiao Tian memukul kepala Dewa Petir dengan tampang kesal. "Bisakah kau berhenti bersikap konyol?" bentak Xiao Tian dengan kesal. "Hei, aku tak ada niatan untuk mengintip ibumu. Semua itu diperlukan untuk mengetahui kondisinya. Lagi pula kalau aku ingin, aku kan bisa melakukannya saat tidak ada di sampingmu," sambung Dewa Petir melalui telepati dengan tampang kesal. "Apa katamu?" tanya Xiao Tian dengan kesal. Karena tak mendengar ucapan Dewa Petir yang dikatakan melalui telepati, Xiao Tian terlihat seakan berperilaku tak sopan terhadap Dewa Petir, di mana dia terus memakinya tanpa alasan jelas tepat setelah Dewa Petir berkata kalau dia mengetahui apa masalahnya. Karena kecewa dengan sikap putranya, Xiao Hong langsung memukul kepala Xiao Tian dan berkata, "Berhentilah bersikap tidak sopan terhadap Dewa Petir. Apakah ibu tak mengajarimu tata krama?" Xiao Tian pun terdiam di saat ibunya terus mengomel. Dan Dewa Petir pun menutup teknik tembus pandangnya setelah merasa cukup puas. Di saat Xiao Hong sudah puas mengomeli putranya, dia langsung menatap Dewa Petir dan berkata, "Maaf atas ketidaksopanan putraku. Bisakah senior katakan tentang masalah yang baru saja senior temukan?" tanya Xiao Hong. "Alasan dari keanehan dalam perkembangan kandunganmu adalah karena kau sedang mengandung istriku," jawab Dewa Petir dengan serius. "Maaf, bisakah senior katakan sekali lagi?" tanya Xiao Hong dengan tampang heran. "Alasannya adalah karena kau sedang mengandung istriku," jawab Dewa Petir dengan tampang serius. Seketika Xiao Hong terdiam sejenak. Dan tak lama setelah itu, ekspresinya berubah dari hormat menjadi begitu kesal. Dengan bola api biru yang muncul di atas telapak tangannya, dia pun berkata, "Mati saja kau dewa sialan." Bola api itu melesat mengarah ke arah Dewa Petir. Dan anehnya dia tak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tekanan gravitasi menahan tubuhnya dan mencegahnya untuk bergerak. Meski begitu Dewa Petir masih bersikap tenang karena api biru seharusnya tak dapat melukainya. Namun di luar dugaan sebuah lingkaran sihir yang dapat memperkuat serangan seketika muncul tepat di hadapannya. Alhasil dampak serangan dari bola api biru itu pun diperkuat sehingga sanggup membuat gosong dirinya. "Duar. Rasakan itu dewa sialan," pikir Xiao Tian yang masih belum rela bahwa calon adiknya akan dinikahi gurunya. Simbol roh naga dan simbol roh kera suci diaktifkan di sekitar dahinya. Dan lingkaran sihir bersimbol kera suci muncul di atas kepala Dewa Petir. "Anakku bahkan belum lahir. Bagaimana bisa dia mengklaimnya sebagai istrinya?" pikir Xiao Hong dengan kesal. 470. Lahirnya si kecil Xiao. Setelah mengeluarkan serangan bola api biru, tiba-tiba saja Xiao Hong merasa pusing dan berakhir pingsan. Xiao Tian yang melihat hal tersebut segera menangkap badan ibunya, lalu menteleportasikan tubuh mereka ke dalam kamar yang ditempati ayahnya. Saat itu kebetulan tak ada satupun orang di dalam kamar tersebut, hingga Xiao Tian langsung membaringkan tubuh ibunya ke atas kasur. Sembari mengecek denyut nadi dan membagi energi ki miliknya, Xiao Tian pun berkata, "Bertahanlah Bu. Xiao Tian ada di sini untuk membantumu." Selang beberapa lama,
Xiao Hong pun tersadar dan langsung berkata, "Tuh, tolong panggilkan seseorang untuk membantu ibu." Wajahnya berkeringat begitu deras seakan sedang menahan sesuatu. Melihat ekspresi ibunya, Xiao Tian pun mulai kebingungan. Dia langsung mengaktifkan teknik mata tembus pandang untuk melihat apa yang salah dengan kondisi ibunya. Setelah dia perhatikan, ternyata calon adiknya sedang berjuang untuk menerobos keluar dari rahim sang ibu. Karena tak punya pengalaman dalam membantu proses persalinan, dia langsung berteleportasi ke gedung Penatua Xianlun untuk membawa paksa dirinya. Dengan simbol garis bawah Jing Suci yang aktif, dia pun dapat berteleportasi di tempat Xianlun berada. Saat Xiao Tian muncul tiba-tiba di dalam kamarnya, Xianlun yang baru memakai selembar kain di dua daerah istimewanya langsung menyilangkan tangannya dan berkata, "Kia." Xiao Tian yang sedang panik saat itu langsung memegang lengan Xianlun dan membawa paksa dirinya ke kamar ibunya. Di saat Xianlun ingin menamparkan orang yang membawanya itu, Xiao Tian langsung menangkap tangan yang satunya dan berkata, "Singkirkan amarahmu dulu. Aku tahu kalau aku sudah tidak sopan. Tapi ibuku memerlukan bantuanmu saat ini. Sebentar lagi dia akan melahirkan." Nampak jelas wajah Xiao Tian begitu panik. Sedangkan wajah Xianlun masih terlihat merah merona karena malu dan menahan amarah. Meskipun dia kebingungan dengan alasan mengapa Xiao Tian mengetahui bahwa dia memiliki pengalaman dalam membantu proses melahirkan, Xianlun mengabaikan hal tersebut setelah melihat kondisi Xiao Hong. "Aku tak tahu dari mana kau mengetahui bahwa aku mempunyai pengalaman dalam hal ini. Tapi aku pasti akan membunuhmu setelah semuanya selesai," ucap Xianlun dengan kesal. Setelah Xianlun tak menunjukkan tanda-tanda perlawanan, Xiao Tian langsung melepaskan pegangannya dan berkata, "Maaf karena bertindak tidak sopan. Tapi tolong lupakan ini untuk sementara. Dan aku akan pergi untuk membawa penatua yang lain untuk membantumu." Xiao Tian langsung menghilang tanpa jejak. Ketika Xianlun melangkah mendekatinya, Xiao Hong bertelepati kepadanya dengan berkata, "Pakailah pakaianku yang ada dalam peti, agar putraku tak dapat melihat tubuhmu lagi di saat dia kembali." "Terima kasih atas pengertiannya, Yang Mulia," ucap Xianlun sambil melangkah mendekati peti. Dia membuka peti tersebut dan langsung memakai pakaian. Yang pertama dia lihat, tepat di saat dia batu memakai pakaiannya, Xiao Tian membawa penatua Xiang Ying dan penatua Ning Ying secara bersamaan. Sambil menonaktifkan simbolnya, dia pun langsung melangkah keluar kamar untuk menunggu hasilnya. Melihat kedua penatua datang, Xianlun hanya terdiam dan berpikir, dia benar-benar memanggil penatua yang lain hanya untuk membantuku. Semoga mereka tak diganggu saat sedang berlatih. Di saat Xianlun memandangi mereka, kedua tetua memandanginya dan berkata, "Apa kau benar-benar tahu caranya proses melahirkan?" "Tentu," jawab Xianlun sambil tersenyum paksa. Ketika ketiga penatua membantu proses kelahiran si kecil, Xiao Tian terdiam di luar dan berkata, "Berjuanglah, Ibu." Setelah beberapa menit berlalu, suara tangisan bayi pun terdengar. Dan tak lama setelah itu, Xiao Tian langsung masuk dan bersamaan dengan itu,
Xiao Zhaoye tiba-tiba saja muncul menggunakan teknik teleportasi. Ketika ayah dan anak itu sudah berada di dalam kamar, Xianlun dan kedua tetua membalikkan badan mereka dan berkata, "Selamat yang mulia, kau memiliki seorang putri yang sangat cantik." Matanya terlihat biru menyala, wajahnya terlihat imut dan menggoda. Rambutnya terlihat hitam mempesona. Tubuhnya memancarkan aura yang mempesona. Meskipun rambutnya belum begitu lebat karena baru terlahir, kecantikannya berhasil mempesona semua orang. Sambil menggendong putrinya, Xiao Zhaoye pun berkata, "Cantik dan menawan, persis seperti ibunya. Selamat datang di dunia kecil kami, Xiao Jiao." Xiao Jiao memiliki arti si kecil yang cantik dan menawan. Xiao Zhaoye langsung menamainya demikian setelah melihat betapa cantik wajah putrinya itu. Melihat mata biru yang menyerupai mata Dewi Petir, Xiao Tian semakin yakin kalau itu adalah reinkarnasi darinya. Namun tetap dia tak menerima kalau Dewa Petir akan menikahinya nanti. Dalam hati dia pun berkata, "Tak peduli apapun kenyataannya, aku tak akan membiarkan adikku menikahi seorang pria yang berusia ribuan tahun. Tidak akan pernah." Wajahnya terlihat begitu membara saat itu. Sedangkan Dewa Petir yang baru bebas dari pengaruh simbol suci Xiao Tian, langsung membersihkan dirinya dan berkata, "Dasar murid tak tahu diuntung. Harusnya dia bersyukur karena memiliki adik ipar seorang dewa." Bersambung 471. Menerima persik abadi.